Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami podcast ngaji, ngasah jiwa dan iman di Pondok Pesantren Dar El Qolam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Agus Rahmat. Masya Allah, beliau ini salah satu juga sohib karib almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, yang kita juga pasti sudah mengenal beliau, almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Karena Ustadz Jepri Al-Bukhari dulu saat beliau datang ke Pondok Pesantren Dar El Qolam memberikan ceramah, ada ungkapan dari beliau bahwasanya ada teman saya yang masih ada di pesantren ini. Nah, disebutkanlah nama Al-Ustadz Agus Rahmat. Ini suatu kebanggaan Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu kita ngobrol di podcast ngaji ngasah jiwa dan iman Pondok Pesantren Dar El Qolam Ustadz. Kita sambil ngobrol Ustadz, ada beberapa mungkin pertanyaan yang saya akan tanyakan, yang mudah-mudahan juga para hadirin pemirsa bisa juga mudah-mudahan mengambil iktibar Ustadz, mengambil manfaat dari apa yang kita obrolin ya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah ini saat ini kita masuk bulan Ramadan 1445 Hijriah Ustadz. Insya Allah ini sudah 1445 Hijriah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Islam berarti sudah 1445 Hijriah menurut kalender Hijriah Ustaz. Karena ini bulan Ramadan Ustaz, jadi mohon izin Ustaz, saya mau bertanya. Ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita kan wajib berpuasa. Karena puasa itu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim, terutama di bulan Ramadan. Hukumnya wajib Ustaz. Namun Ustaz, pada kenyataannya masih ada orang yang dia puasa tapi tidak sholat Ustaz. Menurut antum gimana Ustaz, orang yang seperti ini Ustaz? Ada ya seperti itu ya. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah ya Ustaz. Iya. Pada dasarnya puasa dan sholat itu kan adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah untuk puasa itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian urusan sholat juga adalah merupakan perintah Allah, juga yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, jadi antara puasa dengan sholat itu tidak bisa dipisahkan karena memang adalah kewajiban atau perintah yang wajib yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim. Jadi kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia tidak menjalankan salah satu rukun Islam. Iya. Gitu. Salat dan puasa Ya, termasuk rukun Islam ya Ustaz? termasuk rukun Islam. Iya. Oke, puasanya tidak batal. Ya, karena hal yang membatalkan itu kan memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut
atau yang lainnya. Nah, puasanya dia Secara ini tidak batal ya. tidak batal. Tetapi seperti halnya dia tidak melakukan apa-apa, sia-sialah puasanya. Sia-sia ya Ustaz. Sia-sia karena dia meninggalkan kewajiban yang lain. Iya. Yang itu juga adalah merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, apalagi rukun Islam gitu. Jadi puasanya Tidak dia sempurna lah. tidak sempurna puasanya itu. Ya puasa tapi tidak sholat. Iya, Sia-sia ya Ustaz. sia-sia. Itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kan dia tidak melaksanakan perintah Allah yang satu, yang itu juga adalah merupakan rukun Islam dan wajib dilakukan oleh seorang muslim. Dan sholat itu juga kan Ustaz, sesuatu yang mungkin Ya. akan dihisab ya Ustaz ya. Iya. Pertama kali oleh Allah ketika seorang muslim itu meninggal dunia, begitu Ustaz ya. Ya, pada hari kiamat. Pada hari kiamat ya Ustaz. Ada mungkin dalil yang bisa disebutkan Ustaz tentang Memang istilah kasar, nanti seorang hamba itu akan ditentukan amal perbuatan itu tergantung sholatnya. Karena sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Dan sholat itu kan merupakan tiang agama dan dia harus melaksanakannya. Gitu. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Qala Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi kalau menurut arti bahwa yang pertama kali akan dihisab ya amalan seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya itu dia baik, maka amal perbuatannya pun baik. Gitu. Kebalikannya, kalau sholatnya itu rusak, maka amal perbuatannya pun rusak. Nah, termasuk tadi itu orang yang puasa tapi tidak sholat. Iya. Nah, itu kan puasa juga kan amal kan ya Ustaz. amal. Maka sholat itu juga bisa dikategorikan sebagai timbangan ya Ustaz untuk amal perbuatan seseorang ya Ustaz ya. Jadi kita bisa melihat orang ini baik atau tidak baik mungkin dilihat dari bagaimana sholatnya, begitu Ustaz ya. Betul. Jadi kita melihat sekarang bagaimana orang-orang yang kira-kira perbuatan atau kelakuan sehari-hari yang tidak baik, itu berarti kita ukurannya adalah sholat dia. Ya Ustaz ya. Karena itu adalah cerminan bagi perilaku seseorang. Kalau dia sholatnya baik, insya Allah amal perbuatannya pun akan baik. Kan baik ya Ustaz. Gitu. Berarti Ustaz orang yang puasa ya tidak bisa juga semena-mena dia meninggalkan sholat gitu Ustaz ya. Iya, betul. Jadi memang ini satu kesatuan yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang muslim ya Ustaz. Karena sholat dan puasa di bulan Ramadan itu adalah perintah wajib gitu Ustaz ya. Wajib yang harus dilakukan oleh kita sendiri. Berarti tidak bisa dipisah ya Ustaz, supaya tidak sia-sia lah itu Ustaz ya. Nah sekarang Ustaz Afan ini ada orang yang dia niat mau mandi Ustaz, berenang. Ya niatnya sih mau mandi sama berenang aja Ustaz. Di hari ketika dia puasa Ustaz. Ya. Nah ini secara hukum gimana Ustaz? Apalagi kalau umpama dia niatnya memang hanya sekedar mau mandi nih karena panas gitu kan. Nah, kemudian dia mandi, aduh panas nih. Kemudian dia berenang Ustaz. Itu menurut antum seperti apa Ustaz hukumnya Ustaz? Iya. Pada dasarnya mandi dan renang itu kan tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang membatalkan puasa. Oh iya Ustaz ya. Ya kan? Karena hal mandi dan renang. Iya. Tapi kalau dia punya niat punya niat dengan renangnya dia itu untuk menghilangkan haus atau menghilangkan dahaga dia selama dia bulan puasa, berarti ini kan niatnya tidak benar. Iya Ustaz. Gitu. Walaupun istilahnya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dia sampai ke perut atau tidak terminum, tapi niatnya sudah tidak
Tidak bagus. tidak bagus. Tidak baik lah. Iya, karena dia niatnya ingin menghilangkan dahaga puasa dia. Iya. Gitu. Ini bisa juga akan menghilangkan sedikit pahala dia. Gitu, pahala puasanya secara hukumnya. Makruh gitu Ustaz ya. Makruh lah istilahnya. Gitu. Maka lebih baiknya menghindari hal berenang itu. Ya, apalagi kalau punya niat Untuk untuk menghilangkan dahaga, haus dalam puasa. Apalagi sampai ke minum Ustaz. Kalau sampai ke minum gimana itu Ustaz? Itu justru makanya dianjurkan untuk tidak berenang itu khawatir, ya gitu kan? Khawatir jadi sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Akhirnya batal itu. Batal puasanya. Kalau terminum Ustaz. Kalau sampai terminum airnya, atau bisa juga bisa membatalkan puasa kalau airnya itu masuk di antara dua lubang, ya hadis sabila ini itu. Oh iya. Walaupun dia tidak sengaja melakukannya, tapi kalau itu kemasukan air, itu bisa membatalkan puasa dia. Oke. Gitu. Berarti kalau memang ya tidak tidak kemasukan tuh air, tidak terminum Ustaz, berarti makruh Ustaz ya hukumnya. Karena Namun niatnya memang. Iya. Jadi terkurangilah nilai puasanya ya Ustaz. Seperti makruh dia. Tapi kalau seandainya ketika dia berenang dan mandi kemudian malah sengaja minum, itu batal tuh puasanya Ustaz ya. Nah, makanya jangan coba-coba niat untuk mandi, berenang untuk Membatalkan puasa dia. apalagi sampai membatalkan puasa ya Ustaz. Nah, ya Masya Allah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Nah, ini ada lagi Ustaz. Salah satu yang saya baca di buku Fiqhul Wadih karangan Mahmud Yunus. Di sana dikatakan ta'ammudul qai. Ta'ammudul qai. Qai itu kan muntah ya Ustaz. Nah, muntah yang seperti apa sih Ustaz yang membatalkan puasa menurut antum Ustaz? Baiklah, kita harus tahu juga ya tentang muntah itu. Karena ada juga orang muntah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi istilah pengertian muntah itu kan mengeluarkan sesuatu dari perut, melalui mulutnya. Dalam kondisi puasa, misalnya kalau misalnya dia muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja itu kan artinya dia melakukan sesuatu ya ke dalam mulut dia supaya terjadi muntah, atau sampai mengeluarkan isi perut dia dengan muntahnya itu batal. Batal ya Ustaz. Kalau sengaja. Nah, kalau hal yang tidak disengaja itu kan banyak halnya. Seperti orang yang muntah nggak disengaja itu, misalnya lagi naik kendaraan, lagi dalam, misalnya naik kendaraan nih, tidak sengaja kan, tiba-tiba dia merasa, itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa dia, karena tidak ada unsur kesengajaan dengan muntahnya itu. Beda dengan al-qai al-amd. Nah, itu kan sengaja. Apalagi sengaja ingin membatalkan puasa dia dengan muntahnya. Amdan itu amdan ya. Kalau dia amdan batal puasanya. Batal. Tapi kalau memang dia enggak sengaja Ustaz, maka tidak batal puasanya dia. Dan orang yang batal puasa itu berarti kan dia harus mengganti nanti puasanya itu. Harus qadha ya Ustaz. Harus qadha, dia harus mengganti dengan puasa dia. Wah, ngomong-ngomong qadha nih Ustaz. Jadi ada pertanyaan juga nih Ustaz tentang qadha, karena antum tadi sudah membuka tentang qadha Ustaz. Nah, sekarang Ustaz, orang-orang yang dikategorikan dia wajib mengqadha puasanya itu siapa Ustaz? Karena tadi antum udah ngomong-ngomong qadha, jadi akhirnya kepikiran mau nanya qadha nih Ustaz. Ada kaitannya. Apalagi dalam puasa Ramadan gini kan ada istilah mengqadha puasa. Berarti ada Ustaz ya? Ada. Jadi qadha itu istilahnya pengganti. Ya, pengganti. Jadi ada hal-hal yang wajib bagi orang yang melakukan sesuatu atau keadaan sesuatu yang mewajibkan dia untuk mengqadha puasanya. Seperti orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu kan dia tidak berpuasa. Iya, karena mungkin lemah fisik. Iya, boleh dia nggak puasa boleh. Walaupun istilah kasar kita tahu dari ayat Al-Quran atau firman Allah bahwa kita diwajibkan berpuasa. Bagi orang yang sakit kan nggak wajib qadha. Kondisinya sakit. Gitu boleh
dia tidak puasa. Boleh tidak puasa tapi harus qadha. Harus maksudnya gitu, Ustaz, ya? mengkodok. Iya, Ustaz. Jadi harus mengganti dia itu. Kapan menggantinya? Gitu. Nanti pada hari-hari berikutnya. Ketika dia sudah sehat. Sudah sehat. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, penggantian itu pada hari-hari lain di lain bulan Ramadan. Itu yang sakit. Yang kedua dalam kondisi safar, Perjalanan. sama. Oh, tadi yang muntah juga tadi kan Ustaz ya, ketika dia safar, kemudian muntah. Gimana tuh, Ustaz? Tapi itu tidak, tidak ya, Ustaz, tidak, ya? Oh, tidak harus menggodok. Oh, iya, Karena nggak ada tidak unsur batal, setengah. ya. Iya. Ini hanya safar, mungkin khawatir dia capek gitu saja di perjalanan, akhirnya dia membatalkan puasa gitu saja. Ini namanya kondisi safar itu kan perjalanan jauh, Iya, mau jauh. membuat dia lelah lah dan lintas segala pulau lah macam. begitu, Nah, Ustaz, ya. boleh bagi dia untuk Membatalkan puasa. membatalkan puasa karena ketidakmampuan dia untuk pada hari itu. Tapi wajib mengkodoknya pada hari yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiganya itu adalah orang yang hamil. Ibu-ibu nih mah tadi ya. Ibu-ibu lah kaitan dengan orang perempuan. Jadi sama kita kembalikan kepada ayat pertama itu, walaupun puasa itu diwajibkan, tapi dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Cuman nanti dia harus mengkodoknya pada hari-hari berikutnya. Satu lagi, yang menyusui. Oh, kalau memang dia nggak ini Ustaz ya. Karena menyusui itu kan dia perlu nutrisi ataupun vitamin untuk si bayinya, si anaknya ini. Ya, Ustaz ya. Yang kira-kira yang kira-kira untuk keperluan anaknya dan khawatir juga dia dalam kondisi lemas, maka itu juga dia boleh aja dia tidak berpuasa, tapi harus mengkodoknya. Emang lebih bagusnya semuanya sih harus puasa. Ada bulan Ramadan itulah ya Ustaz ya. Tapi kalau mama ada halangan-halangan tadi itu Ustaz, maka bolehlah tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha di kemudian hari ya Ustaz ya. Berarti qadha itu ada Ustaz untuk puasa ya. Bagi yang tadi Ustaz mungkin orang yang sakit tadi Ustaz ya. Kemudian orang yang dalam safar perjalanan. Kemudian ibu yang sedang hamil mungkin Ustaz ya. Kemudian ada orang yang sedang menyusui, ibu-ibu yang sedang menyusui Ustaz ya. Maka mereka-mereka ini boleh tidak puasa saat bulan Ramadan, tapi wajib mengqadha di kemudian hari begitu ya Ustaz ya. Jadi istilahnya satu sisi Allah mewajibkan seseorang untuk puasa, tapi satu sisi Allah juga memberikan keringanan. Masya Allah, ini dia yang luar biasa dari Islam ya Ustaz. Dalam Al-Quran yang Allah katakan kan pamangkana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhad. Udah jelas tuh ayatnya Ustaz ya. Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti, itu kaitannya dengan qadha sebagai pengganti dia. Baik Ustaz, ini luar biasa nih Ustaz, pencerahannya dari antum Ustaz. Nah, sekarang Ustaz, karena kita ngebahas qadha nih, lanjut lagi nih Ustaz. Iya. Tadi kan sakit Ustaz, itu dia wajib mengqadha. Sekarang bagaimana Ustaz? Ada seseorang, ya manusia kalau udah umurnya, contoh Ustaz, udah 70 tahun ke atas, itu rentan ya biasanya dengan penyakit ya Ustaz. Atau mungkin 80 tahun atau 90 tahun kan biasanya orang kalau udah memasuki usia 80 tahun, 90 tahun itu ya kita sebut Sudah tua lemah renta ya. lah ya Ustaz ya. Sudah lemah secara fisiknya. fisik nggak, ya udah ada yang terkurangi lah. Penglihatan mungkin kan fisik yang tadinya kuat juga bisa jadi lemah ya Ustaz ya. Nah sekarang bagaimana Ustaz hukum bagi orang-orang tua atau mungkin orang yang sakit tapi parah sakitnya, mungkin kan ada Ustaz orang ketika ya bulan Ramadan pas banget nih Ustaz ya, tapi sakit kebetulan dikasih sakit lah sama Allah pas juga bulan Ramadan dan sakitnya ini ya pak sakit yang parah lah ya Ustaz. Ini gimana Ustaz? Iya. Tapi kalaupun dia mengqadha kan sepertinya nggak mungkin kan Ustaz ya. Orang udah tua,
Kalau kita yang sehat sih hari ini nggak puasa, contoh karena tadi sakit ya biasa lah gitu Sad ya. Bisa diganti. Nah sekarang yang tua ini Sad, yang udah renta, yang umurnya sudah sepuh lah gitu, atau yang sakitnya memang sepertinya ya sudah tidak ada harapan sembuh gitu. Kan mesti ada aja kan Sad yang sudah. Nah itu gimana Sad? Menurut hukumnya Sad? Memang kalau kita mengetahui secara hukum, Iya, Sad. ya, Allah itu di samping mewajibkan sesuatu, tapi juga memberikan rukhsah, Rukhsah, ya, Sad. keringanan. Solusi juga. Iya, solusi. Jadi istilah dalam bahasa Al-Qur'annya itu Allah tidak akan membebani suatu kaum, ya, atau hambanya lah. La yukallifullahu nafsan ila usaha. Itu sering kita dengar ayat itu dia. Termasuk ini kaitannya dengan Ramadan. Jadi satu sisi diwajibkan oleh hamba Allah, ya, oleh seorang muslim, tapi satu sisi juga diberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak bisa berpuasa karena sudah sepuh, itu umurnya sudah lanjut, gitu. Yang mungkin ya, atau bisa jadi kalau misalnya dia puasa akan madorot bagi dia, misalnya, itu dianjurkan orang yang seperti itu diberi keringanan oleh Allah untuk membayar fidyah. Wah, Masya Allah. Gitu. Jadi dia bayar fidyah itu nggak perlu dia mengkodok puasanya. Cukup dengan Cukup dengan membayar fidyah. Gitu. Fidyah ada istilah. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya orang yang tidak bisa melakukan puasa karena umurnya sudah lanjut, ya, atau sudah lemah, maka dia harus membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Gitu. Jadi dia memberi itu fidyah. To'amu miskin kepada orang Orang miskin ya Zat. makan, ya. Memberikan makan. Oh, berarti fidyah itu memberikan makan kepada orang-orang yang miskin gitu Zat ya. Sebagai pengganti meninggalkan puasa dia karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Tapi emang lebih baiknya kalau dia mampu untuk berpuasa. puasa Zat ya. Gitu. mampu, ya. Kalau mampu. Jadi emang kalau kita pikir Islam itu sangat mudah dilakukan, ya, dan Allah itu Inna ma'al usri yusra. iya, Allah itu sangat sayang dan sangat memberikan kemudahan bagi kita. Walaupun satu sisi Allah memberikan kewajibannya, bebannya. Yang harus dilaksanakan ya Zat. Tapi ada solusi. Zat. Ada solusinya. Itu jadi jangan merasa bahwa Islam itu sangat susah. Ini wajib, Ini wajib, sehingga dia akhirnya tidak mau menjalankannya. Gitu. Padahal Allah itu memberikan kemudahan di samping memberikan suatu perintah. Kalau emang dia tidak bisa, ada solusi. Ada solusinya gitu. Oke, berarti orang yang istilahnya tua renta juga ya dia tidak harus memaksakan, apalagi kalau mau madorot kan repot ya Zat ya. Cukup dengan bayar fidyah. Bayar fidyah aja. Tidak perlu mengkodoknya. Tanpa harus mengkodok ya. Kalau emang dia tidak bisa mampu sesuai dengan hari yang ditinggalkannya, gitu. Kalau misalnya tidak mampunya dia hanya 2 hari, gitu kan? 2 hari bayar ngasih makan gitu Zat ya. Bayar fidyah itu kan ngasih makan orang miskin ya Zat. Setelah itu misalnya dia bisa, ya berarti dia lanjut puasanya. Karena lebih baik bagi dia kan untuk melakukan puasanya. Faman tatawwa'a khairon lahu, gitu kan? Nah, itu kan bagi dia lebih baik untuk antasumu. Sumu ya Zat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya. Kalau mampu Zat. Tapi kalau enggak ya enggak jadi masalah juga sebenarnya. Bayar fidyah tadi. Iya. Artinya tidak harus dipaksakan. Ini takutnya anak yang nggak paham kan Zat ya. Wah, dia nyuruh orang tua, udah tahu orang tuanya sakit kan gitu Zat. Bapak harus puasa. Wah, repot juga nih Zat ya. Padahal puasa itu bagi orang yang memang sudah tua, yang memang dia tidak mampu Zat ya, atau orang yang sakit parah, itu bisa dengan bayar fidyah itu Zat ya. Masya Allah Zat. Wah, ini banyak pencerahan Zat. Hari ini kita ngobrol banyak nih Zat. Alhamdulillah. Ya, sesuai berkah lah Zat.
sesuai dengan tema kita ngaji. Iya, Asah betul. iman dan jiwa lah. Jadi kita asah jiwa kita. Iya. Dan juga pengetahuan sebetulnya. Betul. Ini kan bagi yang tidak tahu kan juga alhamdulillah mudah-mudahan Alhamdulillah. mendapatkan pengetahuan dan pencerahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. juga Iya. bagi mereka. Nah sekarang Sad, apa nih Sad? Umpama Sad, bagi orang yang ya dia sudah menikah Sad ya, apalagi pengantin baru gitu, kebetulan nikahnya sebelum bulan Ramadan lah gitu Sad. Nah di siang hari dia melakukan, mohon maaf nih Sad, melakukan hubungan suami istri. Padahal ini siang hari ini dalam keadaan bulan Ramadan, bulan puasa Sad. Dan dia pun sedang berpuasa itu Sad. Nah ini gimana Sad hukumnya Sad? Walaupun dia suami istri Sad gitu Sad. Nah itu gimana Sad? Kalau melakukan hubungan suami istri ya istilahnya ya, pada siang hari dan itu di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, Dalam kondisi puasa Sad. berarti batal puasanya tuh. Puasanya batal Sad ya. Puasanya Otomatis batal. Ustaz, ya? Iya, otomatis lah. Apalagi dalam kondisi bulan puasa. lagi. Pasit juga mungkin ya, pasit juga mungkin ya. Bisa di Sengaja lagi kan? juga ya puasa. Iya. Jadi hal yang membatalkan puasa itu salah satunya. salah satunya itu kalau dia sengaja melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Ramadan itu. Hanya batal Ustaz puasanya Ustaz? Iya, batal puasanya dan dia juga harus membayar fidyah atau kafarat. Membayar kafarat Ustaz. Kafaratnya, kafarat bagi dia yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ramadan. Oh berarti Ustaz, orang yang dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, berarti dia wajib membayar kafarah. Nah, kafarah tadi Ustaz ya. Kafarah itu apa Ustaz ya? Iya, kafarat itu kalau di dalam bahasa Arabnya itku rokobah. Ya. Itku rokobah itu artinya membebaskan budak, ya, membebaskan seorang hamba. Tapi kan nggak ada zaman kita nih Ustaz. Iya, itu kan ada di zaman Rasulullah ya. Sekarang nggak ada istilahnya hamba sahaya ya. Perbudakan nggak ada. Dan kalau dia nggak mampu, Kalau nggak ada nih Ustaz. kalau nggak ada, berarti dia kan harus berpuasa. Berpuasa selama 60 hari. Berturut-turut. Masya Allah. 60 hari 60 hari berturut-turut. berturut-turut. Kalau batal Ustaz. Batal Ustaz. Ini belum nyampe 60 Ustaz. Tapi batal. Harus ngulangin lagi berarti ya. Aduh. 60 hari. juga, Ustaz, ya? Iya. Berarti jangan macam-macam juga Nah, nih, Ustaz, justru ya. itulah. Kita mentang-mentang udah suami istri siang-siang gitu Ustaz ya. Iya. Nggak boleh juga nih Ustaz. Iya, jadi seperti tadi yang tadi kita bicarakan bahwa di samping Allah itu memberikan suatu kewajiban, Allah juga memberikan rukhsah. Ya, memberikan keringanan bagi yang tidak mampu melaksanakannya. Tapi Allah juga akan memberikan sanksi, hukuman bagi orang yang melanggarnya. Masya Allah. Gitu. Jadi istilah kasar Allah mewajibkan hambanya untuk melakukan suatu perintahnya. Kalau nggak mampu dia bisa ada rukhsah, tapi di samping itu kalau dia melanggarnya, Ini pelanggaran berat. pelanggaran ini. Sanksi. Ada hukuman ya. Ada hukumannya. 60 60 hari berturut-turut dia harus puasa. Iya. Itu kalau dia tidak bisa membebaskan hamba saya. Ya karena tadi yang kita bicarakan bahwa hamba saya itu sekarang nggak ada ya. Adanya kan di zaman Rasulullah dulu. Maka dia diganti dengan dia harus puasa selama 60 hari. Atau kalaupun itu tidak bisa juga mungkin ya, itu memberikan makan. Orang miskin 60 orang. juga. Oh, jadi ngasih makan orang miskin. Ngasih makan kalau tidak bisa juga melakukan puasa selama 60 hari. Ya. Tapi tetap itu sanksinya pasti berat lah Ustaz. Tetap. Iya, secara etika juga kan mungkin tidak baik juga lah Ustaz. Nah, maka tetap jangan coba-coba lah Ustaz ya. Lagi puasa malah walaupun suami istri ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya Ustaz. Masya Allah. Aduh, ini alhamdulillah Ustaz.
Jazakumullah katsir Ustaz. Ini banyak ngobrol kita. Sudah tidak terasa nih kita sudah berapa menit ini Ustaz. Mungkin hampir 1 jam kita ngobrol ya Ustaz. Ya nggak kerasa. Mudah-mudahan ya pemirsa podcast ngaji ngasah jiwa dan iman di podcast Pondok Pesantren Darul Qalam ini bisa mengambil amanah, mengambil iktibar ya Ustaz ya. Mengambil pelajaran dari apa yang tadi kita obrolkan Ustaz. Ini Ustaz, saya terima kasih banyak Ustaz. Sementara mungkin ya itulah obrolan kita Ustaz. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya Ustaz. Sehat-sehat buat antum. Mudah-mudahan antum sehat. Berkiprah terus di Pondok Pesantren Darul Qalam, mencerdaskan anak-anak bangsa tentunya Ustaz. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman podcast Pondok Pesantren Darul Qalam, ngaji, ngasah jiwa dan iman. Insya Allah banyak manfaat yang bisa diambil dari obrolan kami, dan insya Allah juga ketemu di session-session dan event-event berikutnya. Sekian mungkin Ustaz dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.